Maka Abah pagi hari ini akan mengambil dari kitab ini adalah dari kitab Ibnu Hajar Asqalani, adalah kitab Al-Jawabul Jalil, ya, yang mana Ibnu Hajar Asqalani menyampaikan Allah berkalam lewat Ibnu Hajar Asqalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Saudaraku pemirsa sebangsa setanah air dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan anak-anak yang soleh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, polemik nasab masih terus bergulir, bahkan makin panas dan makin tidak bisa dihindari kontak fisik, ya. Bisa kita lihat apa yang terjadi di Karawang kemarin, juga di Gresik sebelumnya, dan juga Kiai Tatang yang akhirnya digeruduk oleh massa. Ini bisa jadi karena diakibatkan oleh narasi-narasi yang berkembang bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani atau kajian nasab beliau ini dianggap sebagai pemecah belah umat. Ada yang berpendapat bahwa di balik Kiai Imaduddin ini adalah Wahabi, adalah Khawarij, ya, usaha-usaha PKI dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kemarahan di pendukung habaib ini sendiri. Namun saudaraku sekalian, perlu dilihat, ya, sebetulnya ada hikmah yang banyak di balik kajian nasab Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Salah satunya adalah akhirnya banyak kalangan santri, para akademisi membuka sejarah-sejarah yang lama, ya, sejarah-sejarah kedatangan Ba'alawi di negeri ini, keterlibatan Ba'alawi atas dakwah agama di negeri ini, dan banyak lagi. Dan yang paling, menurut hemat saya, yang paling luar biasa adalah bahwa kita ketahui sendiri, ya, banyak oknum habaib, ya, dengan adanya kajian nasab ini begitu marah, seolah-olah kita bisa mengisyaratkan bahwa kenapa mereka bisa marah karena nasabnya terbukti terputus pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena leluhurnya yang bernama Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa. Kemarahan ini akhirnya membuat kita curiga bahwa terputusnya nasab ini bisa berpengaruh pada kehidupannya di dunia atau di negara Indonesia ini sendiri. Artinya, apakah benar bahwa nasabnya, ya, nasab atau gelar sebagai habaib ini bisa membantu kehidupannya, kenyamanan, memberikan kenyamanan kehidupan yang layak di negeri ini? Nah, ini yang layak kita pertanyakan, gitu ya. Dan sebetulnya kalau dikatakan upaya untuk memecah belah umat, bahwa kajian nasab Kiai Imaduddin ini sebetulnya sangat tidak benar, ya. Justru kalau kita cermati bahwasanya kajian nasab Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengembalikan derajat manusia itu adalah sama. Nah, di dunia ini adalah sama, tidak ada yang membedakan. Ya, tidak ada kasta-kasta seperti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tidak ada kasta-kasta, tidak ada pengkultusan kepada seseorang. Yang akhirnya jika tidak ada kasta-kasta dalam kehidupan, ya, berbangsa, bernegara, maka
ketika derajat seseorang berarti sama, maka tidak ada. Maka untuk bersatu ini sangat mudah, saudaraku sekalian. Namun ketika ada kasta, ada orang yang lebih mulia dibanding yang lainnya, hanya karena keturunannya, maka sudah dipastikan kehidupan ini akan jomplang. Ya? Kehidupan ini akan tidak layak untuk beragama Islam seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya derajat manusia adalah sama di sisi Tuhannya. Nah, oleh karenanya Al-Fakir menyimpulkan bahwasanya kajian nasab Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini ingin mengembalikan lagi agar manusia ini semuanya sama, tidak ada yang membedakannya kecuali ilmunya, kecuali ketakwaannya, seperti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak benar andai kata diartikan bahwa kajian nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah upaya untuk memecah belah umat. Bukan, saudara sekalian, itu sangat keliru. Itu hanya karena emosi semata. Ya. Untuk mengenai ini, ada seorang kiai yang sangat bijak menyikapi polemik nasab ini. Mari kita simak bagaimana penyampaian beliau tentang masalah ini. Mari kita simak sampai akhir agar kita tidak Pagi hari ini Abah akan mengambil judul, apakah kasus nasab ini adalah dari Allah? Ada beberapa sahabat yang bertanya tentang hal ini kepada Abah, adalah tentang apakah nasab ini memang atas kehendak Allah. Betul sahabat. Yang harus kita imani di dalam hidup kita, ya, sebagaimana firman Allah, la tataharraku zarratun illa biidznillah. Jika akan bergerak segala sesuatu adalah kecuali dengan izin Allah. Maka kasus nasab ini adalah dari Allah. Tujuannya adalah bukan hanya untuk kita membatalkan ba'alwi, dan tetapi sekaligus kita bukan tujuannya adalah untuk memuliakan yang lain. Pada dasarnya kasus nasab ini adalah untuk kita semua. Kepada mereka adalah yang bernama hamba Allah, kepada mereka yang bernama umat Muhammad. Bahkan kalau menurut saya adalah secara universal kepada seluruh manusia yang ada di alam dunia ini. Maka kasus nasab ini adalah bukan kita untuk saling berpecah belah. Kasus nasab ini justru baik kepada ba'alwi maupun kepada bukan ba'alwi adalah tujuannya sama. Adalah bagaimana kita memahami, karena dalam setiap dalil ada madlul yang harus kita pahami. Dan madlul adalah akan menunjukkan makosid daripada dalil itu adalah kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kita semua dan apa-apa yang kita lakukan. Maka tujuan bagi Allah, maqasid dari Allah untuk untuk kasus nasab ini adalah untuk mengingatkan seluruh manusia. Walaupun diawali adalah dengan nasab tadi semua, ya. Karena dengan nasab nanti manusia akan memahami siapa dirinya. Siapa dirinya, siapa Muhammad, dan siapa Allah, ya. Maka Abah pagi hari ini akan mengambil dari kitab ini, adalah dari kitab Ibnu Hajar Asqalani, adalah kitab Al-Jawabul Jalil, ya, yang mana Ibnu Hajar Asqalani menyampaikan, Allah berkalam lewat Ibnu Hajar Asqalani, inna nasaba mimma yasbutu bitasamun. Sesungguhnya ilmu nasab itu adalah sebenarnya betul. Hanya bisa kita menerima nasab seseorang itu adalah cukup dengan mendengar saja. Makanya kenapa ada bahasa syuhroh wal istifadah. Adalah segala sesuatu yang sudah syuhroh dan istifadah. Sesungguhnya dari pendengaran saja adalah cukup bahwa kita mendengar seseorang itu adalah nasabnya adalah kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Ya. Dilanjutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani adalah illa ayyasbuta ma yukhalifu, sampai ada orang yang membatalkan. Maka dalam kasus nasab ba'alwi ini sudah lebih dari 2 tahun dan tidak ada antitesis yang menjelaskan, ya. Maka berarti karena nasab ini adalah bagian fan ilmu fikih, dan sebagaimana dikatakan Allah lewat
lisan Ibnu Hajar Asqalani, inna nasaba mimma yasbutu bitasamu illa ayyasbuta ma yukhalifu. Berarti sekarang ada seorang kiai yang sudah membatalkan ini, dan kepada siapapun baik yang mempertahankan yang maupun yang ingin saya percaya dengan Kiai Imaduddin bahwa dia tujuan ini adalah bukan untuk membegal nasab sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita dari habaib. Justru ini adalah kebaikan kepada semuanya, kebaikan kepada habaib sendiri, kebaikan kepada yang mencintai habaib sendiri, bahkan kebaikan kepada orang yang ingin juga membuktikan bahwa habaib itu adalah bukan tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya juga dalam Al-Quran Allah berfirman tentang siapa diri kita dan siapa Muhammad itu. Maka Allah surat Al-Ahzab ayat 40 berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alimah. Allah berfirman adalah Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki antara kamu. Ini Allah ingin menegaskan kepada kita dengan firman ini bahwa Muhammad itu adalah jangan dikaitkan kepada nasabnya, karena bukan bapa dari siapapun di anak laki-laki. Maka sejarah kita membuktikan bahwa kenapa putra-putra baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu Qasim, baik itu Abdullah maupun Ibrahim, Allah wafatkan usia 2 tahun. Maka harus Bapak pahami, sesungguhnya adalah kasus nasab ini adalah lebih kepada Allah ingin menegaskan untuk kita adalah mengenali siapa diri kita sesungguhnya. Maka kasus nasab ini adalah sesungguhnya ingin menyatukan kita. Karena insya Allah dengan kasus nasab ini kita akan mengenal siapa diri kita. Kita adalah dari ibu kita adalah dari nenek kita adalah dari buyut, dan buyut adalah dari bau adalah dari udeg-udeg, dari jangawareng adalah dari udeg-udeg adalah dari kakait siwur adalah dari ibunya, dan sesungguhnya mereka semua berasal dari Hawa, dan Hawa berasal dari Adam, dan Allah menegaskan, baginda Nabi menegaskan, an-nasu li Adam. Sesungguhnya manusia itu adalah berasal dari Adam. Wal Adam min turab, dan Adam itu adalah dari tanah. Maka bicara tentang nasab ini, maka kata Abah adalah memiliki 2 sisi. Sesungguhnya makosid yang utamanya Allah ingin menyatukan kepada mereka yang mengimani Ba'alwi adalah dzurriyyat Nabi, dan kepada mereka yang terus adalah membuktikan bahwa Ba'alwi bukan nasab Nabi. Tapi makosidnya sesungguhnya Allah ingin menyuruh kita untuk mengenali siapa diri kita, siapa Muhammad, dan siapa Allah. Sehingga pada saat kita sudah tahu kita berasal dari Adam, sebagaimana baginda Nabi bersabda, an-nasu li Adam, bahwa manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Tetapi kita harus memahami hakikat tanah. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran, walaupun laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, bukan hanya tanah yang sederhana, tapi dari sarifati tanah. Sarifati tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad berasal dari Nurullah. Maka dalam diri kita ada diri dohir dan diri batin. Diri dohir kita adalah Muhammad, dan diri batin kita pun adalah Muhammad. Ini tujuan kasus nasab ini sebenarnya. Dari dalil yang ada adalah ada madlulnya, ada makosid dari Allah. Baik kelompok Kiai Imaduddin maupun kelompok adalah Rabithah Alawiyah. Sesungguhnya sedang diingatkan oleh Allah tentang siapa diri ini. Karena kalau seandainya orang itu tidak kenal kepada dirinya, demi Allah dia tidak akan kenal kepada Muhammad. Dan kalau tidak kenal dengan Muhammad, maka dia tidak kenal kepada Allah. Dan tidak kenal, dia tidak akan mengerti dari mana dia secara tanajul dia datang. Dan dia tidak akan mengerti bagaimana secara tarki dia kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi ini, kepada kelompok yang merasa sekarang sudah bisa membatalkan Habib, ya, bukan berarti tidak ada kemenangan. Kemenangan bagi Anda adalah pada saat justru Anda mengenali siapa diri Anda. Dan kepada habaib juga sama, tidak ada kekalahan. Justru Allah ingin menyadarkan, baik yang merasa menang maupun kalah. Yang ingin ditonjolkan oleh Allah justru adalah yang sebaliknya, ingin dikenalkan kepada dirimu. Siapa dirimu yang sebenarnya itu?
pahami ya tentang hakikat Muhammad yang ada pada diri kita semua. Ada Muhammad pada diri kita. An-nasu li Adam wal Adam min turab. Sehingga Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan Allah telah memuliakan bani Adam. Maka inilah yang menjadikan Allah kita menjadikan ummatan wahidah. Kita harus mampu melihat secara tauhid syuhudul kasrah fil wahdah. Seluruh makhluk ini adalah hanya perwujudannya dari Muhammad semata. Maka Allah berfirman, wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Yang menentang nasab ini adalah kesesatan kalau dia tidak mengerti tujuannya apa. Sementara yang ingin dibatalkan, kalau seandainya dia adalah juga tidak mengambil pelajaran dan hikmah daripada kasus ini juga adalah wadulus sabila. Jadi semua dia adalah lebih sesat. Ya. Jadi kita sesungguhnya dengan kasus nasab ini, kalau menurut Abah dianggap sudah selesai. Seharusnya sekarang adalah bagaimana baik pihak Kiai Imaduddin maupun pihak Al-Rabithah Alawiyah Ba'alwi adalah untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Muhammad yang sejati, yang ada tadi an-nasu li Adam wal Adam min turab. Maka sebagai manusia, la fadla li arabiyyin fil azamin. Tidak ada kemuliaan orang Arab di luar Arab, wala fadla li aswada ilal ahmar, dan tidak ada kemuliaan kulit hitam dan kulit merah, karena illa bittaqwa. Kemudian Allah, walaupun kita adalah karomna bani Adam, tetapi Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Artinya dengan kasus nasab ini sesungguhnya Allah adalah sedang membawa kepada kita adalah untuk mengenali siapa diri kita. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra, bacalah kitabaka, kitab yang ada pada dirimu. Pangarsa Gus Dur selalu menadomkan Al-Quran Qadim. Wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco. Inilah Al-Quran Qadim. Maka kasus nasab ini sesungguhnya adalah dijadikan oleh Allah untuk menyadarkan yang siapa yang dirinya menjadi ulama kah, petani kah, guru kah. Itu adalah hanya merupakan sepuhan. Ulama sepuhan, guru sepuhan, petani sepuhan. Apapun adalah sepuhan. Tetapi tujuannya adalah untuk mengenali dirinya. Untuk yang disebut ulama itu, siapa dirimu? Tadi semua. Yang disebut petani itu, siapa dirimu? Yang disebut nelayan itu, siapa dirimu? Yang disebutkan dengan guru itu, siapa dirimu? Yang udah itu kan aja, siapa dirimu? Tadi itulah yang harus difahami. Ya, bukan masalah Ini kita nih memang kadang-kadang pada saat berilmu, orang itu seolah-olah dia merasa mulia sendiri. Kemudian pada saat dia mendapat kedudukan, dia merasa mulia sendiri. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikisahkan tentang Barsiso, tentang tentang Korun, tentang Salabah, tentang Fir'aun, tentang Namrud. Sesungguhnya adalah kembali adalah untuk mengembalikan kepada diri kita. Bukan karena jabatan, kedudukan, kemudian nasab ataupun semua adalah bukan justru membuat kita lebih sombong. Maka kepada PWI juga sama. Pada saat kita sudah adalah tujuannya adalah ilahi anta maksudi. Niatnya. Karena innamal a'malu binniyat. Tujuan kita adalah membukakan kasus nasab ini. Allah lah yang berkehendak. Yang satu adalah membukakan kasus yang lain. Maka jangan boleh ada kebencian bagi kalangan Ba'alwi kepada Kiai Imaduddin. Bahkan kalau menurut saya adalah harus berterima kasih kepada Kiai Imaduddin yang justru adalah untuk memberikan sebagai pencerahan untuk kembali pada introspeksi diri adalah siapa diri saya ini sebenarnya. Dan kemudian sebaliknya juga kepada kelompok Kiai Imaduddin dengan PWI ya adalah juga sama karena pada dasarnya tujuan kasus ini adalah adalah sama untuk menyadarkan diri kita, untuk menyadarkan semua manusia tentang tentang apa perlunya berbangga-bangga dengan nasab. Sementara inilah yang harus kita pahami ya sahabat ya. Kemudian juga Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau tidak mempelajari, apakah engkau tidak meriset siapa dirimu itu. Kalau engkau tidak mengenal kepada dirimu, akibatnya engkau tidak akan kenal kepada Muhammad. Bahkan engkau tidak mencintai Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
yang Abah jelaskan tadi adalah surat Al-Ahzab itu adalah menjelaskan kepada kita, maka Muhammadun Abah adalah ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Tadi, jadi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Berarti di sini Allah ingin adalah menafikan tentang nasab sesungguhnya. Bukan bapak dari siapapun, dari semua ya. Walakin Rasulullah, kecuali dia adalah Rasulullah. Dan Allah pun berfirman dalam firman lain, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Inilah kenali, cintai Muhammad. Ya, selain mencintai baginda Nabi Muhammad yang dohirkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia adalah contoh tauladan, uswah. Tetapi pada dasarnya adalah beliau yang akan mengenalkan diri kita kepada Muhammad. Maka itulah Allah ingatkan, siapa yang tidak kenal kepada Muhammad di dunia ini, maka dia tidak akan mengenal kepada Muhammad di akhirat nanti. Wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak kenal kepada Muhammad dan Allah di dunia ini, maka dia tidak akan kenal kepada Muhammad dan Allah di akhirat nanti. Terus apa jabatan ulama? Apa jabatan, apapun pekerjaan yang ada di alam dunia ini. Itulah kenapa kita disebut khalifah, kita disebut khalafah. Kita adalah sebagai sesungguhnya adalah untuk memberikan peran, ya. Nah ini makanya kalau menurut saya adalah harusnya dengan kasus nasab ini adalah akan membangkitkan ilmu tauhid kepada kita. Bagaimana kita memandang seluruh makhluk adalah syuhudul kasrah fil wahdah. Syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul wahdah fil wahdah. Ya. Sahabat, barangkali insya Allah setiap pagi Abah ingin mengambil, karena sekarang tidak usah lagi ada saling membenci, saling marah dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya ini adalah bukan kepada satu kelompok saja, tetapi kepada seluruhnya kita. Baik dari Kiai Imaduddin, hakikatnya Allah. Kemudian dari Ba'alwi juga demikian. Pelajarannya kasus ini adalah untuk kepada seluruh manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dari semua. Karena setelah kita pelajari bagaimana kita tanajul datang ke alam dunia ini, apalagi kalau kita mau jauh lagi dalam Al-Quran, sesungguhnya dari firman pertama saja yang Allah turunkan kepada baginda Nabi, Al-Quran itu sudah mengajarkan kepada kita untuk mengenali diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dari semua. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, dari semua. Inilah sesungguhnya kita diciptakan dari nutfah. Siapa nutfah kita ini? Yang akan menjadi nuqtah, akan menjadi alaqah, akan menjadi mudghah. Setelah sempurna tubuhnya, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Siapa ruh kita itu? Nah, ini tujuan kasus nasab ini, sahabat. Ya. Allah ingin menyelamatkan kita seluruhnya. Baik kelompok Kiai Imaduddin maupun kelompok Robito Alawiyah untuk kembali kepada diri. Maka orang tua dulu selalu berkata, jangan sampai kita tidak kenal diri, tidak tahu diri. Maka orang yang tidak tahu dirinya, celakalah dia. Berapapun ilmu yang akan dimasukkan pada diri, maka ilmu itu tidak akan bisa menolong dia. Berapapun kekayaan yang diberikan pada dia, maka harta itu tidak bisa menolong dirinya. Apapun jabatan yang diberikan kepada dia, maka tidak juga bisa menolong dirinya. Maka insya Allah nanti Abah mungkin 20 menit setiap hari akan memberikan pencerahan tadi semua. Karena kasus nasab ini, kalau Abah yang melihat secara batinnya, adalah walaupun kasus nasabnya adalah pan ilmu fikih, maka adalah pelajarannya adalah begitu luas, madlul yang ditunjukkan oleh Allah. Sehingga makosid yang Allah kehendaki, pada dasarnya kita kembali kenali diri. Baik dari kelompok Kiai Imaduddin maupun kelompok dari Robito Alawiyah. Kalau sudah kasus nasab ini adalah untuk perpecahan, maka sesungguhnya pasti adalah bukan itu tujuannya. Karena wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wala tafarraq, dan bersatulah kita. Semoga dengan kasus nasab ini justru akan menyatukan tadi umat menjadi ummatan wahidah, umat yang satu dalam pemaknaan tauhid adalah merupakan, karena itulah kenapa baginda Nabi itu bukan diutus untuk orang Islam.
saja, tetapi Nabi itu diutus untuk seluruh manusia. Karena pada dasarnya ada hakikat baginda Nabi. An-nasu li Adam wal Adam min turab. Sementara seluruhnya adalah berasal dari Nur Muhammad, dari nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat, barangkali sedikit siraman ya dengan kasus nasab ini. Ayo kita kembali. Jadi keluarkan potensi diri kita dari semua ya. Dengan segala apa yang sudah Allah berikan potensi pada diri kita, silakan. Jadi apapun, jadi siapapun, jadi semua lahir dari perut siapapun ya. Karena sejarah membuktikan ada orang soleh kayak Nabi Nuh bisa melahirkan orang toleh seperti Kan'an. Tidak ada kemuliaan nasab itu. Tapi sebaliknya, kita adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Bani Ismail. Dan semuanya adalah putra dari Ibrahim. Dan Ibrahim adalah berasal dari Azar. Ternyata dari nasab yang buruk Azar, orang yang musyrik melahirkan orang yang mulia. Kenapa juga Al-Quran menjelaskan tentang keluarga Luqman di dalam Al-Quran? Dia bukan siapa-siapa. Ya. Inilah yang harus dipelajari banyak kepada kita. Dari Azar, ayah Nabi Ibrahim yang adalah pengikutnya Namrud, adalah orang yang berbuat syirik pada Allah, melahirkan manusia mulia. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah merupakan bapa daripada para bapa Anbiya, para Rasul, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, janganlah kalian melihat dari nasab dari kalian. Karena nasab itu kembali, tidak ada jaminan dari nasab itu. Buat apa kayu jati yang bagus, tapi kalau tidak pernah kalian buat menjadi furniture yang bagus, adalah akan menjadi kayu bakar. Tapi sebaliknya dari kayu jinjing, barangkali nasabmu tidak seindah orang lain, tidak sehebat orang lain, maka kembangkan walaupun jinjing. Kan tujuannya adalah khairun nas anfa'ahum linnas. Bukan berbangga-bangga, aku jati, kamu jeng-jeng, kamu pohon waru, kamu adalah pohon randu. Bukan itu tujuannya. Jadi tujuan kasus nasab ini adalah justru sebaliknya, untuk mengenali siapa diri kita ini. Ya. Jadi siapapun, dari perut siapapun. Sebagaimana Ibrahim dilahirkan dari nutfahnya Azar, orang yang berbuat syirik pada Allah. Tapi dari perutnya orang yang mulia, seperti Nabi Nuh, melahirkan orang yang tidak mulia, seperti Kan'an. Jadi wahai sahabat-sahabat Kiai Maduddin dan sahabat-sahabat Robito Alawiyah, adalah tujuan daripada kasus ini bukan untuk memecahkan, tetapi adalah bagaimana menyatukan. Tujuannya adalah kembali, kenali dirimu, kenali dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa sudah mengenal diri, dia tidak akan merasa lagi saya dzurriyyat anu, saya keturunan anu. Tidak. Karena pada dasarnya an-nasu li Adam wal Adam min turab, la fadla li arabiyyin ila zamin, wala fadla li aswada ilal ahmar illa bittaqwa. Barangkali itu yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Semoga hari ini lebih baik. Dan semoga makhluk Allah di muka bumi dalam berbagai tingkatan, yang dohir maupun yang batin, yang masih hidup maupun yang sudah di alam barzah, karena mereka pun tidak jauh di sini semuanya. Semoga diberikan tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi semoga kita bisa lebih tercerahkan dengan kasus nasab ini. Tapi yang paling penting adalah tidak ada kebaikan yang kita lakukan dengan cara yang tidak baik. Maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik, dan lakukanlah dengan tujuannya adalah kembali mencari ridho Allah. Karena pada dasarnya segalanya yang kasus yang sedang terjadi ini bukan hanya kepada Kiai Ahmaduddin CS, dan juga bukan hanya kepada Robito Alawiyah, tapi adalah kepada seluruh manusia untuk menyadari siapa dirinya. Kita dari ibu kita dari nenek kita adalah dari dari buyut kita dari bau dari Jangawareng dari udeg dari Kekait Siwur dari ibunya Hawa dari Adam ternyata dari Nur Muhammad dan Nur Muhammad dari Allah. Itulah kenapa disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tujuan kasus nasab ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudaraku sekalian, ya, kita sudah dengar sendiri dengan jelas, ya, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.